Hujan lagi. Bang, ngapain lu membuat akun TikTok? Kurang kerjaan ya? Demikian sepenggal pertanyaan yang disampaikan oleh teman saya saat ia melihat akun TikTok saya. Dia terus tertawa saat ia melihat saya sedang menonton video di TikTok. Dia pun terus mengejek saya ketika ia melihat saya membuat konten untuk akun TikTok saya. Menjawab pertanyaan ini dengan singkat saya katakan bahwa TikTok itu tidak sekedar. Dan apa salahnya bila saya memiliki akun TikTok? Dalam pikiran temanku itu bahwa orang yang memiliki akun TikTok adalah mereka yang jago disco dan dance. Baginya sangat lucu ketika saya yang tidak tahu dance dan tidak tahu disco ini memiliki akun TikTok. Padahal kenyataannya bukan demikian. Ya, masing-masing orang memiliki cara yang berbeda untuk mengeksplorasi seni, mengeksplorasi bakat, mengeksplorasi minatnya, dan mengeksplorasi kreativitasnya. Kata lain bahwa setiap orang memiliki kreativitasnya masing-masing. Beda orang, beda kreativitas. Demikian pun yang terjadi di TikTok. Banyak video, banyak konten dari para kreator mempublikasikan kreativitasnya, mempublikasikan seninya, dan juga mempublikasikan berbagai macam hal yang sesuai dengan bidangnya. Diakui bahwa tidak sedikit orang juga melihat media TikTok sebagai media sosial hiburan, atau juga tidak sedikit orang melihat TikTok sebagai media untuk mempublikasikan seni, mempublikasikan minat, mempublikasikan bakat, dan juga sebagai media pemasaran jasa dan produk. Ya, ini tergantung setiap orang. Ya, karena setiap orang juga memiliki cara yang berbeda, ya, cara melihat yang berbeda, dan cara menggunakan media sosial dengan cara yang berbeda. Tentunya dengan memperhatikan kode etik, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh setiap platform-platform media sosial. Sekarang ini TikTok sebagai salah satu media sosial yang sedang populer, atau salah satu platform digital yang sedang tren. Pasalnya, tidak sedikit orang menggunakan media sosial TikTok untuk menunjukkan dan menyalurkan bakat dan kreativitasnya. Bahkan banyak konten-konten kreator yang menghasilkan pundi-pundinya dari media sosial TikTok. Tidak sedikit orang juga mendapatkan inspirasi dan motivasi setelah menonton video di TikTok. Mengutip artikel smesco.go.id yang dipublikasikan 9 Juni 2021 bahwa ada 10 juta pengguna aktif TikTok di Indonesia dan 732 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Fakta lainnya, sebagaimana dipublikasikan oleh Tempo.co pada tanggal 9 Oktober 2021 bahwa tanggal 27 September 2021, TikTok telah menembus angka 1 miliar pengguna. Wow, amazing. Data ini tentunya mengafirmasi kenyataan tahun 2019 silam bahwa TikTok menjadi aplikasi non-gaming kedua yang banyak diunduh, yakni sebanyak 1,5 miliar kali unduhan di App Store dan Google Play. Bahkan menurut artikel databox.katadata.co.id yang dipublikasikan 29 September 2021 menyatakan bahwa pada tahun 2020 silam, Indonesia menjadi pasar kedua terbesar TikTok di dunia dengan jumlah pengguna 22,2 juta pengguna aktif bulanan. Sementara Amerika Serikat menduduki peringkat teratas dengan 65,9 juta pengguna aktif bulanan TikTok pada tahun 2020. Posisi ketiga adalah Rusia dengan 16,4 juta pengguna aktif bulanan TikTok. Disusul Jepang dengan pengguna sebanyak 12,6 juta pengguna aktif bulanan. Selanjutnya Prancis
dengan pengguna aktif bulanan sebanyak 12,6 juta dan Jerman dengan pengguna aktif bulanan TikTok 9,1. Adapun popularitas TikTok tercatat melonjak pada masa awal COVID-19 dengan jumlah unduhan di dunia pada kuartal 1 tahun 2020 sekitar 315 juta. Selanjutnya, artikel katadata.com publikasi 23 Februari 2021 menyatakan per Mei 2020 unduhan aplikasi TikTok mencapai 2 miliar atau diunduh 315 juta kali dalam kurun waktu 3 bulan. Di Amerika Serikat sendiri, jumlah unduhan aplikasi TikTok meningkat 18% setiap pekan selama pandemi COVID-19. Bahkan antara tanggal 16 sampai 22 Maret tahun 2020, aplikasi ini diunduh 2 juta kali di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, teman-teman, menurut katadata.com, pada awal masa COVID-19, jumlah unduhan TikTok meningkat 20%. Nah, apakah Anda salah satu dari 2 miliar atau 20% yang mengunduh aplikasi TikTok di masa awal pandemi COVID-19? Ayo, mari saling sapa di kolom komentar. Meningkatnya pengguna media sosial TikTok dan platform digital lainnya selama masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, masyarakat yang mengandalkan internet semakin tinggi. Kenyataan ini tentunya mengafirmasi pernyataan bahwa internet sudah menjadi bagian dari kehidupan bagi sebagian penduduk dunia. Baik itu dalam urusan mencari informasi, urusan bekerja, urusan belanja, maupun bersosial media untuk menyapa teman, kerabat, maupun keluarga. Mengutip data internet Worldstats yang dipublikasikan oleh katadata.com pada 14 Oktober 2021, bahwa di Indonesia sendiri, pengguna internet mencapai 212,35 juta pada Maret 2021. Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada di urutan ketiga dengan pengguna internet terbanyak di Asia. Di urutan pertama adalah Tiongkok dengan pengguna internet mencapai 989,8 juta jiwa. Sedangkan di urutan kedua adalah India dengan pengguna internet 755,82 juta jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk dunia yang berselancar di internet tidak hanya kabar gembira bagi pengelola dan pemilik platform digital, tetapi juga bagi pemilik usaha dan masyarakat umum yang memiliki potensi dan peluang memasarkan produk, potensi, dan kreativitas di media sosial. Halnya pemilik dan pengguna media sosial TikTok, tingginya animo masyarakat untuk berselancar di media sosial TikTok menjadikan TikTok sebagai salah satu peluang bagus untuk memasarkan produk UKM dan IKM di seluruh Indonesia melalui TikTok for Business. Mengisi peluang ini, tidak sedikit orang juga yang berhasil mengenalkan potensi, karya, dan jasanya kepada publik. Dengan kata lain bahwa semua platform digital yang diciptakan untuk memudahkan semua orang dalam hal mengeksplorasi bakat dan kreativitasnya. Halnya TikTok. TikTok memungkinkan setiap pengguna untuk menyalurkan bakat, kreativitas, bahkan sebagai media pemasaran. Tentunya sambil memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan. Kembali melansir artikel dari smesco.co.id 9 Juni 2021 menyatakan bahwa hasil riset menunjukkan 47% pengguna TikTok mengatakan tergiur untuk membeli sesuatu setelah menonton konten di TikTok. Sementara 67% pengguna lainnya menyebutkan bahwa TikTok menginspirasi mereka untuk membeli barang yang sebenarnya tidak direncanakan sebelumnya. Artinya mereka membeli sesuatu atau terinspirasi untuk membeli sesuatu setelah menonton video dari TikTok. Hasil riset ini juga mengatakan bahwa rata-rata pengguna TikTok menghabiskan 89 menit sehari untuk mengakses aplikasi TikTok.
Untuk menangkap peluang ini, pada Agustus 2021, TikTok for Business telah mengedukasi lebih dari 30.000 UKM dan IKM di seluruh Indonesia dengan harapan bahwa UKM dan IKM dapat memanfaatkan TikTok for Business sebagai media untuk memasarkan produk atau jasa. Bahkan dalam artikel securityexpose.com yang dipublikasikan 22 Desember 2021 memperkirakan bahwa TikTok akan mencapai 755 juta pengguna bulanan pada tahun 2022. Dengan kata lain bahwa diprediksikan pada tahun 2022 ini ada 755 juta pengguna aktif TikTok setiap bulannya. Tentu perkiraan ini bukan tanpa alasan, guys. Dibuatnya perkiraan ini setelah melihat pertumbuhan pengguna TikTok tahun-tahun sebelumnya. Seperti pada tahun 2020, yaitu mencapai 59,8%. Jadi TikTok bukan sekedar hiburan semata. Banyak inspirasi, banyak motivasi, dan banyak kreativitas yang dapat kita lihat, yang dapat kita posting di TikTok. Tentunya dengan memperhatikan kode etik, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh media sosial TikTok. Ini motivasi saya membuat akun dan konten TikTok. Kalau kamu, apa motivasimu saat membuat akun dan konten-konten di media sosial TikTok? Dan share video ini ke teman-temanmu yang menertawakan kamu saat membuat akun dan konten media sosial TikTok. Beda orang, beda kreativitas. Masing-masing orang memiliki cara yang berbeda untuk mempublikasikan kreativitas dan potensi.